Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung siswa baru SMP Negeri 2 Tegalombo. Salam sehat selalu untuk kalian semua. Jaga prokes dimanapun kalian berada, karena pandemi belum selesai atau belum berakhir. Kenalkan, nama saya Yayu Kartini. Di sini Ibu akan menyampaikan materi MPLS tentang wawasan wiyata Mandala. Yang pertama, arti dan makna wawasan wiyata Mandala. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap terhadap suatu hakikat. Wiyata, tempat pendidikan. Mandala, lingkungan. Jadi, wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua, unsur-unsur wiyata Mandala. Pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan. 3. Antara guru dan orang tua siswa harus saling bekerja sama atau hubungan yang serasi demi pengembangan pendidikan. Keempat, warga sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar. Yang B, sekolah dan fungsinya. Sekolah adalah merupakan tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan atau teknologi. 2. Pandangan hidup atau kepribadian. 3. Hubungan antara manusia dengan lingkungan, hubungan manusia dengan Tuhannya. Keempat, kemampuan berkarya. Fungsi sekolah sebagai tempat masyarakat belajar memiliki tata tertib atau aturan yang mengatur hubungan antar guru, pengelola sekolah, siswa, dan masyarakat untuk mencapai pendidikan yang telah ditetapkan. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. 1. Ada guru dan siswa, maka akan timbul PBM yang tertib. 2. Tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. 3. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip sekolah, selain harus bertumpu pada masyarakat sekitar, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang menimbulkan pertentangan. Sekolah menjadikan suri tauladan bagi masyarakat sekitar. Sekolah mempunyai prinsip 1. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberi bekal hidup. 2. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. 3. Sekolah sebagai lembaga pelayanan yang adil, merata, sampai ke seluruh siswa tanpa membedakan dari segi apapun. 4. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat sekolah. 5. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi. 6. Sekolah memberikan perhatian serius terhadap kemampuan berkomunikasi. 7. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak, jujur, terbuka, toleransi, dan lain-lain. Sekolah sebagai tempat pendewasaan diri.
sekolah seharusnya mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat sekitar. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak diperbolehkan dijadikan satu, ajang promosi atau penjualan produk. Dua, merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Tiga, penyebaran aliran sesat. Empat, propaganda politik atau kampanye. Lima, syuting film tanpa izin Pemda. 6. Kegiatan yang menimbulkan perselisihan sehingga sekolah tidak kondusif. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya sekolah. 1. Ketahanan sekolah menitikberatkan pada upaya-upaya preventif. Yang kedua, untuk menjadikan sekolah sesuai tujuan, dilakukan penataan melalui langkah-langkah. Pertama, meningkatkan koordinasi sesama warga. Kedua, melaksanakan tata tertib secara konsisten. Tiga, melakukan koordinasi dengan komite. 6. Mengadakan penyuluhan bagi ortu dan siswa yang bermasalah. 5. Mengadakan penyuluhan sadar hukum bagi siswa. 6. Pembinaan dan pengembangan keimanan serta ketakwaan. 7. Mengembangkan logika para siswa. 8. Mengikut sertakan siswa dalam ekstrakurikuler dan mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Tugas dan wewenang tanggung jawab kepala sekolah. Kepala sekolah dalam pelaksanaan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan 1. Melaksanakan program yang disusun dengan komite. Kedua, menyelenggarakan masyarakat sekolah melibatkan OSIS dan komite. 3. Menertibkan lingkungan sekolah. 4. Mengadakan pertemuan rutin antara orang tua, siswa, dan komite. 5. Menyelenggarakan kegiatan PMR, PKS, dan lain-lain. Mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Tahap preventif. 1. Memelihara dan menciptakan kebersihan, ketertiban agar siswa nyaman. 2. Menciptakan suasana yang harmonis. 3. Membentuk jaringan wawasan atau kontrol. 4. Menghilangkan bentuk perpeloncoan. Tahap represif. Upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan dan tata tertib. 1. Mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. 2. Berkoordinasi dengan pihak keamanan. 3. Mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan. 4. Pembinaan atau memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Ini materi Wiyata Mandala yang Ibu bisa sampaikan. Semoga kalian bisa mengambil manfaatnya dan memperluas pengetahuan kalian. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa jaga kesehatan agar kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.